Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 18 Mei. Seorang PMA Vietnam di Trong Li menjadi korban perampokan saat hendak menukar uang tunai $1,5 juta Taiwan. Polisi segera meluncurkan perburuan, namun tak diduga mobil tersangka malah menabrak tiang listrik, menewaskan 1 orang dan melukai 4 penumpang di dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil tersangka melaju kencang sebelum menabrak tiang listrik. Seorang PMA wanita Vietnam berniat mengirim gaji $1,5 juta kembali ke kampung halamannya. Namun berhubung ongkos pengiriman bank terlalu tinggi, ia mencari layanan remitansi lewat internet dan mengatur pertemuan. Tak diduga, oknum membawa kabur uangnya. Polisi Trong Li melancarkan penjegatan, namun mobil tersangka menabrak tiang listrik. Kelima oknum dibawa ke rumah sakit. Uang curian sebesar $1,4 juta berhasil ditemukan. Namun $100.000 lainnya diambil sebagai komisi oleh komplotan yang turun di tengah jalan. Polisi mendesak PMA untuk menggunakan sarana transfer uang legal dan jangan mudah percaya pada pesan layanan remitansi dari sumber yang tidak jelas. Usai pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping, Amerika menekankan bahwa kebijakannya terhadap Taiwan tidak berubah. Namun komentar Trump yang menyatakan bahwa ia tidak berharap Taiwan berorientasi menuju kemerdekaan menimbulkan kehebohan. Selain menjelaskan 2 makna kemerdekaan Taiwan, Presiden Lai Ching-te juga mengeluarkan 5 poin untuk menyatakan hasratnya dalam mempertahankan status quo ROC bahwa isu kemerdekaan Taiwan tidak eksis. KTT antara Trump dan Xi Jinping resmi berakhir. Kini perhatian dunia tertuju pada hubungan trilateral AS-Tiongkok-Taiwan. Meski Presiden Trump menyatakan kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Suu Kyi menilai Xi Jinping telah berhasil melakukan serangan psikologis. Hal ini membuat Amerika kini lebih berhati-hati dalam menanggapi isu Taiwan yang menandakan Taiwan mulai berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Usai kunjungan ke Beijing, Presiden Trump menyebut paket penjualan senjata kedua senilai $14 miliar Amerika untuk Taiwan sebagai alat tawar-menawar yang efektif dengan Tiongkok. Ia menekankan pentingnya mempertahankan status quo dan memperingatkan Taiwan agar tidak berharap mendapat dukungan militer tanpa syarat jika memicu perang secara pribadi. Mantan Direktur Institut Amerika di Taiwan, William Stanton, menilai pendekatan ini telah menyimpang dari posisi kebijakan tradisional Amerika Serikat selama ini. We know that Xi Jinping used the opportunity to present the most dire consequences if, for the United States as well as for Taiwan, if he didn't get what he wants. 所谓台独这2个字的意涵，其实是在指台湾不属于中华人民共和国的一部分。 Menanggapi hal tersebut, Presiden Lai Ching-te menyampaikan 5 poin pernyataan melalui media sosial pada tanggal 17. Ia menegaskan Taiwan adalah penjaga status quo di Selat Taiwan, sementara ekspansi militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan lah yang menjadi sumber ketidakstabilan regional. Presiden Lai juga kembali menegaskan bahwa Taiwan ROC pada dasarnya adalah negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka, sehingga tidak ada masalah kemerdekaan Taiwan. Usai pertemuan Trump dan Xi Jinping, tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan yang sempat tertangguh 2 hari kembali dilancarkan. Dalam 2 hari terakhir, terdeteksi 5 pesawat militer, 7 kapal perang, dan 1 kapal dinas Tiongkok. Bahkan 4 diantaranya dilaporkan melintasi garis tengah Selat Taiwan. Forum Majelis Kesehatan Dunia ke-79 diselenggarakan di Jenewa tanggal 18. Walau tidak diundang selama 10 tahun berturut-turut, Taiwan tidak pernah absen dalam mengambil tindakan dan menyuarakan opininya. Kelompok masyarakat sipil spontan meluncurkan pawai massal di lokasi. Sementara pemerintah mengadakan pameran perawatan medis berorientasi AI untuk pertama kalinya guna menunjukkan keuletan sektor medis berbasis teknologi mutakhirnya. The war for Taiwan! Taiwan for all! Masa mengadakan pawai sambil menyerukan slogan dan mengibarkan bendera. Sehari menjelang Forum Majelis Kesehatan Dunia, ormas lokal dan internasional berkumpul di Jenewa, Swiss untuk meluncurkan pawai tim Taiwan untuk mendukung Universitas Nasional Taiwan. Sementara itu, otoritas menyelenggarakan pameran industri kesehatan dan perawatan medis berbasis AI Taiwan, membawa aplikasi AI dan pencapaian sektor medis Taiwan ke panggung internasional dan menggunakan kekuatan teknologi sebagai terobosan diplomatik. Lewat ajang pertukaran visi, Ketua Asosiasi Medis Global juga menyatakan dukungannya secara terbuka dan mengakui pengalaman Taiwan terkait kebijakan kesehatan masyarakat dan pencegahan pandemi.
Kantor Kepresidenan mengumumkan amandemen UU perawatan medis dengan memasukkan rasio perawat banding pasien dalam 3 shift ke dalam cakupan UU. Mulai tahun depan, Rumah Sakit NTU akan menjadi institusi pertama yang meluncurkan program operasi 1 hari. Yang berarti sebagian pasien dapat menjalani operasi dan keluar rumah sakit pada hari yang sama untuk mengurangi beban kerja para perawat medis. Dalam upaya memperbaiki lingkungan kerja perawat, rasio perawat pasien 3 shift kini resmi masuk dalam Undang-Undang Perawatan Medis Taiwan. Aturan ini mulai berlaku tahun depan pada pusat layanan medis. Rumah Sakit NTU menjadi instansi pertama yang menyatakan dukungan dengan mendorong program operasi 1 hari guna menekan tingkat hunian ranjang dan beban kerja perawat pada jam malam. 心导管如果只有检查，因为没有装支架，只是做检查而已就 OK 啊。在美国都是1天就结束了，你为什么台湾人不行？这样可以让民众早点回家吧，恢复正常生活啊。 Rumah Sakit NTU menyatakan kemajuan teknologi dengan tingkat invasif minimal memungkinkan operasi besar kini lebih praktis. Prosedur yang biasanya membutuhkan setidaknya 2,5 hari rawat inap akan diubah menjadi operasi 1 hari. Evaluasi awal dilakukan pada tahap rawat jalan. Target awal mencakup bidang kardiologi dan urologi, termasuk kateterisasi jantung dan sistoskopi. Usai operasi, pasien bisa langsung pulang dan beristirahat di rumah pada sore hari. 商业的保险的一个规定，必须要住院给付，10支10付，所以他会要求要去住院的一个情况，而形成所谓假性住院的情形。在过去的统计，半年可能就是会使用健保的资源超过40亿元以上。 Rumah Sakit Veteran Taipei turut mendukung tren medis global ini, di mana sebagian prosedurnya kini telah dialihkan ke tahap rawat jalan. Di sisi lain, Komisi Pengawas Keuangan telah berdiskusi dengan MOHW dan industri asuransi jiwa untuk meluncurkan asuransi perawatan medis di rumah jangka 1 tahun. Produk ini bertujuan menekan angka rawat inap semu dan pemborosan sumber daya medis meskipun cakupan manfaat dan harga premi masih dalam tahap pembahasan. Wabah Ebola merebak di Kongo dan Uganda, mengakibatkan 88 orang meninggal dan lebih dari 300 kasus penularan. WHO telah menetapkan hal ini sebagai kondisi darurat kesehatan umum yang menjadi perhatian internasional. Mengingatkan bahwa angka penularan dan kematian mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan. Virus Ebola baru-baru ini meletus di wilayah timur Republik Demokratik Kongo dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri, bahkan melintasi perbatasan hingga ke Uganda. Saat ini telah tercatat 88 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 kasus suspek di kedua negara. Pihak berwenang mengakui jumlah infeksi sebenarnya mungkin jauh lebih parah. Mwezi wa 5 hii tunakuwa naoga sana. Menghadapi potensi penyebaran lintas negara, Pusat Pengendalian Penyakit Afrika segera mengumpulkan Kongo, Uganda, Sudan Selatan, dan negara tetangga lainnya untuk rapat darurat guna memperketat pembatasan dan pencegahan pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia resmi mengumumkan hal ini sebagai kondisi darurat kesehatan umum yang menjadi perhatian internasional dan akan terus memantau perkembangan wabah secara ketat. Virus Ebola memiliki tingkat kematian yang tinggi. Penularannya terutama melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, dan hewan liar yang terinfeksi. Pada kasus berat, virus ini dapat menyebabkan kegagalan organ dan pendarahan hebat. Mengingat minimnya fasilitas medis dan sanitasi di beberapa zona epidemi, penyebaran virus sering sulit dikendalikan dan telah berulang kali memicu krisis kesehatan umum di Afrika. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.